Aku juga nggak kuat lagi terus-terusan ditanyain kapan nikah. Diceng-cengin teman-temanku yang meskipun aku tahu mereka juga nggak happy-happy amat. Buku cerita. Lagi mikir sih, ini ada nggak ya dalam hidup itu everything goes well gitu. Dalam hidup semuanya baik-baik saja gitu. Ada nggak ya? Ada kali ya. Selamat datang di buku cerita barengan Awang Ajiwasita. Sebenarnya sih kalau dalam hidup semuanya baik-baik saja itu ya bisa jadi sih. Karena kan sebenarnya kehidupan itu berjalan ya seperti adanya aja jalan aja gitu. Tinggal kita ngelihatnya nanti apakah perjalanannya baik-baik saja atau tidak itu kan akhirnya definisi kita ya Kak. Akhirnya kita sendiri yang menganggapnya baik atau enggak gitu. Tapi bagaimanapun juga, semoga kita bisa melihat dari sisi yang terbaik ketika kita sedang mengalami sesuatu, ketika kita sedang menjalani sesuatu dalam hidup ini. So, di buku cerita ada banyak sekali cerita yang masuk, ada banyak sekali kisah-kisah yang berbeda-beda. Jadi, terima kasih banyak. Kita akan baca sekarang salah satunya. Oke. Di sini sudah masuk cerita dari Iwan. Oke. Haha, diawali dengan haha. Aku mau ikutan cerita, tapi klise sih, klise. Meski gitu, aku yakin banyak yang mengalami ini. Pernah nggak sih mulai masuk usia 30, tapi kita belum punya pacar yang benar-benar jelas atau sesuai keinginan orang tua? Itu adalah momok. Oke. Menurut Iwan ya, masuk usia 30 belum punya pacar yang jelas. Apalagi belum punya pacar dan belum punya pacar yang sesuai keinginan orang tua. Waduh. Waduh, menurut Iwan momok. Yes. karena banyak orang yang merasakan kayak gitu sih. Banyak banyak yang sudah mulai merasa diteror gitu. Ya nggak sih? Permintaan orang tua yang satu ini memang tricky. Mau dibilang realistis, iya juga. Kan memang udah umur segini. Mau dibilang nggak realistis, iya juga. Kan cinta itu nggak bisa dipaksa. I know, aku juga pengen nikah kali. Tapi cuman nggak mau asal comot orang. Ntar jadinya nyesel. Ujung-ujungnya pisah. Atau kalau enggak, ntar malah jadi beban buat hidup. Ini buat seumur hidup bro, bukan project setahun 2 tahun. Klise kan? Iya. Tapi cukup klise juga untuk tidak mulai memikirkan case ini. Oke, tunggu dulu. Ini adalah case di mana sudah mulai masuk umur yang biasanya nikah, tuntutan sudah mulai banyak, orang tua apalagi, karena biasanya orang tua ini mulai resah dan gelisah ketika anaknya terlihat masih sendiri. Ini bisa dilihat dari beberapa film-film yang ada di Indonesia. Banyak yang mengangkat kisah-kisah seperti itu. Sudah, dalam tanda kutip, sudah tua kok belum punya pacarnya dia ya. Aduh, apa yang salah nih ya? Gitu. Yes, ini sepertinya memang banyak yang mengalaminya. Oke. Jadi klise kan? Iya, klise kan? Iya, tapi cukup klise juga untuk tidak mulai memikirkan case ini. Aku juga nggak kuat lagi terus-terusan ditanyain kapan nikah. Diceng-cengin teman-temanku yang meskipun aku tahu mereka juga nggak happy-happy amat. Lalu apakah menikah itu sebuah pencapaian? Teman-teman, tolong dijawab ya. Lalu apakah menikah itu sebuah pencapaian? Ini pertanyaan loh. Pertanyaan dari Iwan loh ya. Lalu apakah menikah itu sebuah pencapaian gitu? Ada loh temenku yang bilang nikah dong biar hidup nggak gitu-gitu aja. Hey, apa maksudmu? Emosi. Hey, apa maksudmu? Kamu pikir kamu nggak gitu-gitu aja?
Kamu pikir hidupmu nggak ada masalah? Oke, tenang Iwan, tenang. Sabar, oke? Well, pernah dalam hidup aku pacaran secara serius 3 kali. Yang pertama pisah, karena orangnya dominan banget. Jadi aku pacaran dengan orang yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Apalagi dia adalah anak terakhir. Jadi dia sudah terbiasa dijadikan andalan keluarga. Khususnya masalah keuangan. Seakan-akan semuanya under control dari dia. Seakan-akan dia adalah big boss of the family. Semua orang dalam keluarga tanpa sadar nurut. Karena ya gimana? mau ditolak kok butuh. Mau ditolak kok butuh. Oh, mungkin akan dinasehatin atau akan dimarahin atau akan ada diarahkan gitu. Mau diarahkan tapi kok butuh ya gitu. Kalau mau diturutin kok lama-lama jadi semaunya sendiri gitu. Nah, memang ada beberapa orang yang ada di posisi seperti ini, posisi penopang perekonomian keluarga, dan secara tidak langsung atau secara tidak sadar keluarga menjadikannya menjadi dalam tanda kutip ya, maafkan kalau ini terdengar sangat ekstrim ya, tapi menjadi penguasa gitu. Jadi ya semua harus nurut gitu, kesannya kayak gitu, Oke. Mau ditolak kok butuh, mau diturutin kok lama-lama jadi semaunya sendiri. Dan itu ngefek ke aku, ngefek ke Iwan ya. Meskipun aku juga akhirnya dapat power dalam tanda kutip di keluarganya, mendapatkan power di keluarganya karena Iwan ini adalah pacarnya si perempuan ini yang penopang perekonomian keluarga ini. Ya karena pacarnya ikut dapat power gitu. Oke. Tapi jujur, aku malah tidak nyaman. Bagaimana mau nyaman coba? Orang tuanya pun menservis aku seakan-akan aku adalah anak emas. Aku malah jadi gak enak. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa banget sih. Maksudnya memang wow, jadi malah dapat privilege gitu. Tapi ketika dapat privilege malah jadi gak nyaman gitu. Nah, ini kayaknya sudah mulai sangat bisa dipahami ya posisinya ya. Oke. Nah, aku malah jadi gak enak. Dia pun ketika menjadi pasanganku mulai mengatur ini, itu. Mulai tidak nyaman untuk berkompromi atau sedikit mengalah. Dia udah gak bisa. Nah, aku gak kuat, aku gak mau. Karena sudah terbayang. Karena sudah terbayang sih nanti akan jadi seperti apa. Kemudian kami putus. Itu pacar yang pertama. Yang kedua orangnya terlalu bebas. Kebanyakan temen deket cowok. Iya, aku ngerti. Bukan berarti banyak temen cowok itu artinya macarin mereka satu-satu, bukan. Tapi justru dengan itu aku merasa terbandingkan. Mau tidak mau, aku harus menjadi pria yang lebih oke dari para pria atau para cowok teman-temannya itu. Karena sadar atau enggak, aku jadi tidak spesial. Karena ini sering banget dia mentingin nongkrong sama temen-temennya. Oke. Kalau ada masalah, lebih sering minta pendapat temen-temennya. Kadang bukan aku yang pertama kali tahu apa yang sedang dia alami atau permasalahkan. Ya. Dia punya sahabat, dia punya orang yang lebih klop. Apalagi itu temen-temen ya, bukan temen, tapi temen-temen, bukan satu orang tapi ada beberapa. Dan di sini kalau dari ceritanya ini para cowok gitu, cowok-cowok ini jauh lebih banyak, jauh lebih bisa menerima dia dan jauh lebih sepertinya jauh lebih dipercaya gitu. Sepertinya jauh lebih diprioritaskan karena ada apa-apa ngobrolnya sama teman-temannya ini dulu. Ada apa-apa curhatnya ke mereka dulu, cari masukannya juga dari mereka dulu gitu. Dulu pernah orang tua pacarnya Iwan, dulu pernah orang tuanya kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit.
Justru yang tahu pertama adalah teman-temannya. Dan aku baru tahu 1 hari kemudian. Mas Iwan, selamat. Wow, wow. Biasanya pacar yang diprioritaskan ya. Biasanya pacar itu yang tahu lebih dulu gitu. Dan ini a big case kalau menurut saya sih. Ini satu hal yang cukup besar ya, karena orang tuanya kecelakaan itu kan membutuhkan banyak support, membutuhkan banyak bantuan tentang apapun itulah. Mau yang antar ini, antar itu, urus ini, urus itu gitu. Ya memang idealnya sih yang berperan besar di situ ya. Ini maksudnya ini adalah kesempatan besar untuk seorang calon mantu mempersembahkan yang terbaik, kontribusinya gitu maksudnya ke calon mertuanya. Ya gak sih? Ya gak sih? Ini jadi kayak bukan berarti ngambil keuntungan ya, tapi karena kayak ini peran yang pas banget nih untuk dilakukan oleh calon mantu gitu. Bukan semata-mata untuk meraih hatinya, tapi untuk menunjukkan bahwa yes, aku adalah orang yang sangat bertanggung jawab, love the family gitu, family guy banget gitu-gitu, right? Nah, yang pertama kali tahu adalah teman-temannya, dan aku baru tahu 1 hari kemudian. 1 hari kemudian, ya karena dia nggak cerita sih, jadi aku tidak kepikiran untuk bertanya. Waktu hari itu, aku telepon, HP-nya sering tidak aktif. Ya ternyata memang dia sedang ngurusin itu. Tapi sekali lagi, orang yang dia hubungi pertama adalah teman-temannya. Ini serba tidak nyaman. Serba tidak nyaman. Oke. Dan yang terakhir, nggak tahu, nggak nyambung aja kalau diajak diskusi. Oke. Oh ini maksudnya pacar yang terakhir. Tadi Iwan bilang pacaran 3 kali ya. Yang pertama yang dominan, yang kedua yang terlalu bebas, yang ketiga adalah nggak tahu, nggak nyambung aja kalau diajak diskusi gitu. Dia sih menghargai aku sebagai seorang lelaki. Dia kasih kesempatan untuk aku banyak memutuskan beberapa hal. Tapi kadang kalau aku butuh pertimbangan, dia selalu, "Lah, kamunya gimana? Aku sih ngikut aja asal kamu nyaman." Ya iya sih, tapi kan butuh peneguhan, butuh masukan, butuh diingetin, butuh dikasih analisa, butuh dicegah, diarahkan, diingetin, bahkan dimarahin. Aduh, nggak sehat banget sih ini. Sih, bukan aku tidak mencoba loh. Tolong kasih masukan dong guys. Oke. Wow, masukannya adalah sekali lagi ini kalau masukan seperti ini sebenarnya lebih valid untuk teman-teman yang sudah pernah ngalamin, sudah pernah di-push. Kalau dapat tekanan kayak gini tuh gimana sih jawabnya, atau apa yang harus kita lakukan sih gitu. Jadi silakan ditulis di kolom komentar untuk yang pengen berbagi ceritanya terkait dengan ceritanya Iwan ini, masuk usia 30-an sudah mulai direcokin. Ayo kapan gitu-gitu. Well, tapi sekali lagi it's very good to hear your story Iwan. 3 kali nyoba pacaran nggak apa-apa, memang itu juga namanya juga nyoba ya, namanya juga berusaha gitu kan. Tapi sepertinya memang nggak ada salahnya sih. Akhirnya kalau aku sih akhirnya kembali ke Iwan, punya planning seperti apa sih gitu. Karena biasanya kalau ada pertanyaan dari orang tua, ayolah kamu kenapa sih nggak punya pacar, carilah pacar gitu. Biasanya jawabnya iya ya, oke besok tak cari. Apa sih? Ya nantilah, kita lihat nantilah gitu. Biasanya gitu ya. Cuman kadang mungkin bisa ngajak ngobrol sama orang tua sebelum ditanya ya, atau ya silakan tentukan dulu waktu yang tepat kapan gitu untuk ngobrol. Kalau bisa sih sebelum ada cercaan atau sebelum ada banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kapan gitu, mulai ajak ngobrol dulu. Jadi kayak pahami dulu apa yang menjadi keinginan orang tua, apa yang menjadi harapan atau yang nantinya akan
tembuskan terus ke kita gitu. Ini pasti orang tua abis ini nanya deh, kapan nikah, kenapa nggak segera nikah, kok nggak punya pacar sekarang, segala sesuatunya gitu. Kalau menurut saya coba aja ngobrol, pahami dulu. I know mom, dad, bapak, ibu, ayah, bunda tahu, aku tahu kalau memang usia segitu itu memang seusia ini memang biasanya seperti ini. Sudah mulai banyak teman-teman yang nikah, sudah banyak yang berkeluarga, sudah banyak punya anak segala macam. Sementara aku masih belum punya pasangan misal gitu, atau sementara aku sekarang masih mencoba jalan untuk ini segala macam. Karena let me share my plan gitu. Karena rencanaku nantinya akan mungkin ya nikah di umur 35 gitu. Karena di usia 35 nanti akan dari sini segala sudah mulai stabil lah ya, ini sudah mulai inilah, dan di 1 tahun 2 tahun ini aku akan mencoba jalan dengan seseorang segala macam. Jadi at least orang tua tahu, oh rencana anakku nantinya seperti ini. Dia bukan orang yang asal aja, nanti kita lihatlah. Tambah cemas dong sebagai orang tua. Loh, kok nanti lihat ke depan, waduh gimana nih, waduh dia mau nikah nggak ya, atau apa segala macam. Ceritain aja, atau misalnya kok masih belum kepikiran ya, soalnya masih berpikir ini segala macam gitu. Tapi kalaupun memang ada hambatan, kalau menurut saya sih ceritain aja, aku hambatannya kok aku agak kebayang ya, dengan gaji segini hidup seperti ini bisa segala macam, siapa tahu akan dapat banyak insight gitu. Oke? Obrolin aja apa adanya, dengan suasana yang enak, hati yang adem, itu akan jauh lebih oke daripada harus mesti diem-dieman dulu, harus pakai nada tinggi dulu, harus ada case dulu, harus ada sakit-sakit dulu, ini itu segala macem gitu-gitu. Itu menurut saya. Tapi balik lagi, you know what's the best, dan situasinya yang lebih pas yang seperti apa, masukan demi masukan yang ada di kolom komentar pun juga, kalau ada yang akan berbagi tentang ceritanya, mungkin itu bisa juga menjadi salah satu masukan ya Iwan ya. So, terima kasih banyak untuk episode kali ini, menyenangkan sekali, dan kita tunggu cerita demi cerita selanjutnya. Caranya gimana? Lihat di kolom deskripsi. Alright then, Awang Ngaji Wajda signing out for this episode on Buku Cerita.